Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirina was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Semoga dalam pengajian di pagi hari ini, hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan taufik, hidayah, ilmu dan juga pemahaman kepada kita, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, dan untuk kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini kita akan belajar tentang Tazkiyatun Nafas, ya. Kitab yang kita baca adalah Bidayatul Hidayah, salah satu dari karya Imam Ghazali rahimahullah. Secara umum, kitab ini mengajak kepada kita untuk memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah memperhatikan yang oleh Imam Ghazali disebut dengan istilah ketakwaan lahiriah. Secara umum juga yang dimaksud dengan ketakwaan lahiriah adalah hal-hal yang berkaitan dengan fikih. Tapi beliau rahimahullah mencoba mengajak kita untuk menyelami sampai kepada rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah di balik yang lahiriah atau di balik fikih yang beliau istilahkan dengan istilah ketakwaan batin. Dan pagi ini insya Allah kita akan membaca tentang Adabul Jumu'ah. Wa bisanadi al-muttasili lil Imam Ghazali rahimahullah. Qala Imam Al-Ghazali Adabu al-Jumu'ah. Pada kosakata al-Jumu'ah ini memnya bisa berharokat dhammah al-Jumu'ah, memnya juga bisa fathah al-Juma'ah, dan memnya juga bisa sukun Jumat, memnya sukun. Jadi Jumu'ah, Juma'ah, dan Jum'ah. Itu kalau yang dimaksud dengan kosakata Jumu'ah ini adalah hari Jumat atau sholat Jumat. Jadi kalau kita menyebutkan kata-kata Jumat atau Jumu'ah atau Juma'ah, dan yang kita maksudkan adalah hari Jumatnya atau sholat Jumatnya, maka memnya bisa berharokat ketiga, dhammah, fathah, dan juga sukun. Tetapi kalau Jumat yang kita sebut itu maksudnya adalah satu pekan, maksudnya adalah apa? Satu pekan, ya. Maka ini kata para ahli bahasa memnya sukun, satu opsi saja.
Kalau kita maksudnya adalah satu Jumat dalam arti satu pekan, maka memnya mati, memnya sukun. Tapi kalau kita maksudkan adalah hari Jumat atau sholat Jumat, memnya bisa sukun, bisa dhammah, dan bisa fathah. Nah, itulah kenapa kadang-kadang kok seperti inkonsisten begitu ya. Kadang memnya dhammah, kadang memnya sukun, kadang memnya fathah. Yang paling jarang memnya fathah ya. Yang paling lumrah adalah memnya sukun. Apalagi sudah ditulis pakai huruf Latin ya, dalam bahasa Jumat. Ya, kalau Jumat itu udah ya memnya mati sudah. Oke, adabul Jumat maksudnya adalah bahwa Imam Ghazali rahimahullah akan berbicara tentang sebagian, bukan seluruh sih ya, sebagian dari adab-adab yang berkaitan dengan Jumat. Yang beliau maksud dengan adab adalah ya tadi ketakwaan lahiriah, di mana beliau akan berbicara tentang fikih, dan juga ketakwaan batin. Beliau berusaha untuk mengungkap rahasia dan hikmah di balik apa yang menjadi aturan dalam ketakwaan lahiriah. Nah, beliau berharap kita sebagai umat Islam tidak hanya sebatas memperhatikan ketakwaan lahiriah saja, tapi kita masuk menyelami ketakwaan batin. Sebelum kita baca, ya, saya ingin menambahkan informasi saja bahwa bagi kaum muslimin telah menjadi sakofah tersendiri, telah menjadi sakofah dalam arti budaya tersendiri. Budaya tersendiri ya berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, ya, dan berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Di banyak negara Islam, Jumat itu libur. Nah, itu sehingga menjadi sakofah di negara itu. Sakofah dalam arti negara, budaya di negara itu. Jumat artinya hari libur. Ada yang liburnya bersama Sabtu, ada yang liburnya bersama Kamis. Ada yang liburnya bersama Sabtu dan ada yang liburnya bersama Kamis. Bagi yang bersama Sabtu berarti awal pekannya adalah hari Ahad. Bagi yang liburnya dari Kamis berarti awal pekannya adalah Sabtu. Ini sudah menjadi sakofah. Di sebagian daerah di Indonesia juga Jumat itu libur. Kayak saya dulu waktu sekolah ya, SLTA, Jumat itu libur. Padahal tren umum di daerah situ Jumat tidak libur. Ya, kita sempat tanya kepada pengelola sekolah, kenapa Jumat libur? Katanya kalau Jumat masuk, jam pelajaran itu malah berkurang. Ini alasannya. Tapi kalau Jumat libur diganti dengan Ahad masuk, itu jam pelajaran bisa menambah. Sehingga pelajaran yang menambah itu bisa kita manfaatkan untuk menambah pelajaran juga. Kayak di Jakarta sini, itu gaya hidup kota begini, saya secara pribadi lebih cenderung Jumat tidak libur, Jumat masuk. Karena kalau libur, apalagi kalau tidak pandemi, orang pada keluar kota, nanti masjid-masjidnya malah banyak yang kosong, ya kan? Jadi lebih bagus Jumat masuk. Oke. Nah ini salah satu sakofah ya. Qala Imam Ghazali rahimahullah, i'lam, ketahuilah, annal jum'ata atau annal jumu'ata, ketahuilah bahwasanya hari Jumat, kalau ini dimaksud hari bukan pekan ini, bahwasanya hari Jumat itu Idul Mukminin, itu adalah hari raya bagi orang-orang beriman. Wa huwa yaumun syarifun, hari Jumat adalah hari syarifun yang mulia. Wa huwa yaumun syarifun, hari yang mulia. Qad khassallahu ta'ala bihi hadhil ummah, di mana Allah SWT telah mengkhususkan umat Islam ini dengan adanya hari Jumat. Jadi hari Jumat adalah
hari lebaran bagi orang-orang beriman, hari raya bagi orang beriman, dan juga hari ini menjadi kekhususan umat Islam. Sebenarnya setiap umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, mereka pada awalnya itu disuruh menjadikan hari Jumat sebagai hari raya mereka. Sebenarnya umat Nabi Musa alaihissalam, juga umat Nabi Isa alaihissalam, itu pada awalnya berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu mereka itu juga terkena pemuliaan melalui hari Jumat ini. Hanya saja bedanya umat-umat sebelum umat Islam itu menawar kepada nabinya untuk dipindahkan ke hari lain, atau mereka sendiri yang kemudian mengambil keputusan memindahkan hari rayanya itu ke hari yang lain. Umpamanya umat Nabi Musa alaihissalam awalnya ya Jumat. Dan aturan tentang Jumat ini ya mirip dengan umat Islam. Yang dituntut paling minimalisnya itu adalah ya kira-kira kalau di total itu 2 jam lah maksimal. Diminta mengkhususkan waktu ya selama-lamanya, walaupun selama-lamanya adalah minimalis, itu 2 jam. Yaitu mulai tanda-tanda masuk waktu zuhur sampai selesai pelaksanaan sholat Jumat. Bahasa di sholat Jumatnya adalah idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Lalu kalau Jumatannya sudah selesai, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya aturannya walaupun tidak ada ayat yang berbunyi begitu dalam kitab Taurat atau dalam kitab Injil, ya aturannya mirip-mirip seperti itu. Hanya saja Allah SWT memberikan ujian kepada mereka. Nah, di antara ujiannya itu diceritakan di surat Al-A'raf tentang peristiwa hari Sabtu. Nah, dari situ kita akan mengetahui tentang adanya ujian ini. Ada ujian dari Jumat, karena adanya ujian dari Jumat ini, ujian dari Allah, cobaan ya. Maka mereka mengajukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk disampaikan kepada Allah SWT supaya lebaran pekanannya itu dipindahkan ke hari lain, ke hari Sabtu. Dan untuk itu atas kompensasi permintaan itu mereka siap mengosongkan hari Sabtu seluruhnya. Sebab kata mereka tanggung. Lagi tengah-tengah pekerjaan harus stop seluruhnya untuk beribadah kepada Allah, habis itu balik lagi. Itu tanggung. Maka mereka minta dipindahkan hari lain dan kompensasinya mereka siap mengosongkan hari lain itu full. Nah, apa yang menjadi permintaan mereka dikabulkan oleh Allah SWT. Maka Jumat mereka, maksudnya kewajiban ibadah Jumat mereka dipindahkan ke hari Sabtu. Maka muncullah istilah namanya Sabat. Nah, begitu sudah dipindah hari Sabtu, Allah SWT kasih cobaan dan ujian lagi. Di antaranya tadi diceritakan di surat Al-A'raf berkaitan dengan peristiwa hari Sabtu itu. Was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim haitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Ya. Surat Al-A'raf mulai ayat 163 sampai ayat 166. 163-nya itu yang perlu kita tadaburi secara mendalam, sedikit lebih mendalam ya. Jadi dikisahkan bahwa di antara umat Nabi Musa alaihissalam itu adalah ada umat yang tempat tinggal mereka itu di pantai dan mata pencaharian mereka menangkap ikan di laut atau mencari ikan di lautan. Diceritakan di sini bahwa ikan-ikan pada hari Sabtu itu seperti berpesta, pada bermunculan di permukaan air ya, dan pada menepi ke pantai. Nah, itulah cobaan. Yang menarik adalah dari penutup ayat 163, yaitu kadzalika nabluhum
bima kanu yafsukun. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Ya. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Inilah yang perlu kita renungkan secara mendalam. Jadi ujian itu datang disebabkan kefasikan mereka. Bima kanu yafsukun. Di mana letak kefasikan mereka? Yaitu dikasih syariat Jumat, mereka nawar, padahal Jumat itu ya maksimal minimalisnya ya, itu 2 jam. Nah mereka menantang kepada Allah SWT, siap 1 hari penuh. Nah ini kan satu bentuk kefasikan, Nah atas kefasikan inilah Allah uji mereka dengan peristiwa ikan itu. Dan ini Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala, kaidah kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun berlaku secara umum. Istilahnya kita jangan nantang-nantang Gusti Allah. Ujiannya itu datang di situ. Ya. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Ini kaidah ini. Dalam jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir ada satu cabang kajian tersendiri, Al-Qawaid Al-Quraniyah, kaidah-kaidah Quran. Artinya Al-Quran itu berbicara kepada kita dan di antara yang disampaikan oleh Al-Quran itu berupa kaidah-kaidah. Kaidah itu kan berlaku lazim dan umum. Nah contoh qawaid Quraniyah itu ya ini. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan oleh kefasikan mereka. Maka ya orang yang berilmu diujinya dengan ilmu. Walaupun tidak selalu itu adalah kefasikan, tapi kaidahnya begitu ya. Orang punya uang diujinya di pintu uang itu. Orang punya anak diujinya ya di anak itu. Ini kaidah umumnya. Ya. Nah yang lebih repot itu kalau memang di situ ada kefasikan kita. Na'udzubillah min dzalik. Umpamanya ya, orang yang merasa jago dalam bidang umpamanya tarbiyah ya. Merasa jago dalam bidang tarbiyah ya, diujinya ya dengan tarbiyah itu ya. Orang merasa jago dengan urusan ya, persatuan dan kesatuannya, diujinya dengan dalam masalah persatuan dan kesatuan. Orang yang selalu mengangkat jargon ukhuwah umpamanya ya diujinya ya di bidang ukhuwah itu ya. Kembali ke sini ya, jadi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu, ya awalnya syariatnya tuh Jumat, tapi mereka nawar dan ujian datang di posisi tawaran itu. Kemudian umat yang lainnya juga minta, jangan Jumat, tapi dipindahkan hari lain. Tapi itu mereka sendiri ya, membuat konsensus. Jadi karena awalnya itu Jumat, tapi Jumat kemudian menjadi identik dengan kaum muslimin, akhirnya mereka bikin konsensus dipindahkan ke yang bukan hari Jumat, hari lain. Begitu ya. Nah, sehingga dengan demikian akhirnya hari Jumat itu menjadi hari yang seperti ditulis oleh Imam Ghazali di sini. Qad khassallahu ta'ala bihi hadhil ummah. Allah SWT telah mengkhususkan umat Islam ini dengan hari Jumat ini, Ya. Kita lanjutkan bacaan kita. Wa fihi sa'atun mubhamatun, dan pada hari Jumat ini ada sesaat. Sesaat ini tidak harus 1 jam ya. Pada hari Jumat ini ada satu momentum waktu yang mubhamatun, yang disamarkan. Jadi saat di hari Jumat ini mirip-mirip dengan Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar terjadi? Tanggal berapa atau malam keberapa? Itu mubhamah. Hanya saja mubhamahnya itu sepanjang malam. Tapi kita nggak tahu di malam yang keberapa dari malam-malam Ramadan itu. Rasulullah dulu mencegatinya 1 bulan full. Lalu diberitahu oleh Malaikat Jibril, bukan di 1 bulan. Dicegati lagi oleh Rasulullah 20. Malaikat Jibril beritahu bukan di 20 juga. Di 10 terakhir. Dan seminim-minimnya adalah di hari-hari atau malam-malam yang ganjil. Tapi ganjil yang mana? Nah, itu mubhamah.
Itu Lailatul Qadar. Nah, saat yang dimaksud di hari Jumat itu juga begitu. Momentum waktunya itu tepatnya tuh kapan? Tepatnya tuh kapan? Nah, itu mubhamah. Di mana pada saatun yang mubhamah itu la yuwafiquha abdun muslimun. Tidak ada seorang hamba muslim. Tidak ada seorang hamba muslim yang menepati ketemu dengan saat itu yas'alullaha, yang mana ia memohon kepada Allah SWT fiha pada saat yang tepat itu, hajatan mohon suatu keperluan, illa a'tahu iyahu, kecuali Allah SWT akan berikan apa yang menjadi hajatnya itu. Jadi pada hari Jumat ada satu saat atau satu momentum, siapapun yang memohon kepada Allah bertepatan dengan momentum itu, maka apa yang menjadi hajatnya, apa yang menjadi permintaannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya tadi, mubhamah, ini rahasia. Bahkan salah seorang ulama ya mencoba mengkolek perbedaan pendapat ulama dalam mendefinisikan momentum itu. Dia bisa mengkolek 28 pendapat. Ini luar biasa ya. Ada 28 pendapat tentang saat yang dimaksud. Nah, bahkan ulama lainnya lebih banyak lagi. Berbagai pendapat ulama itu dikumpulkan, dikodifikasi. Hitungan angka dia bisa sampai kepada 38 pendapat. 38 pendapat. Ya, kesimpulannya apa berarti? Ya, ulama hanya nebak-nebak saja. Walaupun namanya tebakan ulama itu tebakan yang berdalil atau minimal beralasan. Nah, di antaranya nanti akan disebutnya oleh Imam Ghazali di antaranya nanti ya. Terus di antaranya juga ada berpendapat adalah yang dimaksud dengan saat itu atau momentum itu adalah saat-saat menjelang matahari terbenam di hari Jumat. Loh, kenapa kok di situ? Ya, karena biasanya, ini alasan ulama yang berpendapat begitu, Allah SWT menempatkan sesuatu yang terbaik itu pada ujung akhirnya. Nah, ujung akhir hari Jumat itu kan momentum menjelang matahari terbenam. Maka ya dia punya dugaan di situ. Sebab yang dimaksud hari dalam Islam itu dimulai dari matahari terbenam. Misalnya hari ini hari Jumat. Jumat dihitung mulai kapan? Mulai tadi maghrib tadi malam. Nah, begitu matahari hari Kamis terbenam, nah disitulah mulai dihitung malam Jumat. Dan hari ini adalah hari Jumat. Berakhirnya adalah saat matahari terbenam. Begitu matahari terbenam masuk malam namanya malam Sabtu. Ulama ini memandang banyak dalil-dalil lain, banyak ajaran-ajaran Islam yang lain mengajarkan bahwa innamal a'malu bil khawatim, amal itu ditentukan oleh ujung akhirnya. Maka ia berpendapat, beralasan saat yang dimaksud adalah saat yang terakhir menjelang matahari terbenam. Oke. Ada pendapat lain ya tadi dikumpulkan oleh para ulama sampai kepada angka 38, mungkin ada yang nambah lagi sampai 40, wallahu a'lam ya. Oke ya, jadi wa fihi sa'atun mubhamatun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha ta'ala fiha hajatan illa a'tahu iyyaha. Oleh karena itulah ya, karena Jumat ini tadi adalah Idul Mukminin ya. Jumat itu satu adalah Id bagi orang beriman. Dua, Jumat adalah Yaumun Syarif ya, yang khassallahu ta'ala bihi hadil ummah. Kemudian Jumat itu adalah fihi sa'atun mubhamah. Oleh karena itulah fasta'iddalaha. Oleh karena itu bersiap-siaplah untuk Jumat ini, Yaumal Khamisi, pada hari Kamis. Jadi persiapan itu dilakukan sejak hari Kamis. Nah, terus hari Kamis ngapain kan belum Jumat? Bitangdzifits thiyabi ya. Jadi di hari Kamis
Ya, pakaian-pakaiannya disiapkan, mulai dicuci ya, yang masih kusut disetrika ya. Jadi nyuci untuk persiapan Jumatan itu di hari Kamis, supaya pada saat Jumat pakaian itu sudah ready, sudah bersih, baunya tidak apek, ya kan? Sudah bersih, ya, tidak ada lagi kotoran yang menempel, dan sudah rapi karena sudah disetrika kalau bahasa kita sekarang. Oke. Jadi disuruh persiapan untuk Jumatan itu sejak hari Kamis. Oke. Sejak hari Kamis juga wabikat roti tasbihi. Dan dengan cara memperbanyak tasbih. Ucapan subhanallah atau zikir-zikir lainnya, wal istighfari dan ucapan istighfar. Sejak kapan? Asyiyatal Khamis, sejak Kamis sore. Kenapa dari situ? Nah, maksud Imam Ghazali adalah kalau zikirnya sudah dimulai sejak Kamis sore, maka pas masuk Jumat hati sudah dalam keadaan siap. Dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab lainnya juga. Niat itu umpamanya contohnya niat ya. Niat itu kan yang harus disebutkan dalam niat itu banyak. Dan saat Jumat masuk, bagaimana caranya agar positioning hati kita sudah posisi on zikir pada Allah, maka zikirnya dimulai sejak